Kalau kita ngomongin Sulawesi Selatan, dan Barat. ada 3 peradaban besar yang langsung muncul di kepala kan? Makassar, Bugis, sama Mandar. Nah, sekilas kelihatannya mereka punya budaya masing-masing yang unik. Tapi, ternyata di balik itu semua mereka punya satu rahasia. Satu cetak biru sosial yang sama-sama rumit yang ngatur nasib setiap orang dari lahir sampai mati. Mungkin kita mikirnya, palingan juga cuma ada raja sama rakyat jelata. Gitu doang kan? Ternyata, salah besar. Jauh lebih kompleks dari itu. Jadi gini, status sosial zaman dulu tuh bukan cuma soal kaya atau miskin. Ini lebih kayak sebuah kode hukum yang presisi banget. Siapa nikah sama siapa, nanti status anaknya jadi apa, semuanya ada aturannya. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita bakal coba membongkar kode-kode sosial dari 3 budaya besar di Sulawesi Selatan ini. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih cara mereka yang kelihatannya beda tapi ternyata mirip dalam memetakan setiap jengkal lapisan masyarakatnya. Mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kerajaan Goa yang perkasa, pusatnya peradaban Makassar. Anggap aja ini semacam fondasi dasar kita buat ngertiin yang lain nanti. Jadi, secara garis besar, masyarakat mereka tuh dibagi jadi 4 tingkatan yang jelas. Paling atas, ya jelas, para bangsawan, yang disebut anak kareng. Terus di bawahnya ada Tomaradeka. Ini rakyat biasa yang merdeka dan punya hak penuh. Di bawahnya lagi ada Ata, atau budak. Nah, tapi ada satu lagi nih yang menarik banget. Kategori keempat, Tomangenrang. Mereka ini, bukan budak, tapi juga nggak sepenuhnya bebas. Mereka terikat karena utang. Nah, ini dia zona abu-abu yang ternyata perannya krusial banget. Dan jangan salah, di kalangan bangsawan sendiri pun ada kelas-kelasnya lagi loh. Ada liganya sendiri. Paling puncak itu namanya anak Tino, yang artinya anak murni. Bayangin aja, ini tuh kayak darah biru kualitas premium yang paling top. Syaratnya, kedua orang tuanya harus dari kasta bangsawan murni yang sama. Cuma dari kalangan inilah seorang raja atau ratu bisa terpilih. Nah, di sini nih kita mulai lihat betapa presisinya sistem ini. Pernikahan antar kelas itu udah kayak rumus matematika sosial. Coba deh kita lihat contohnya. Ada seorang pria bangsawan tinggi, anak Tino, nikah sama perempuan dari kelas merdeka, Tomaradeka. Kira-kira anaknya jadi apa? Nah, ternyata anak mereka itu nggak otomatis jadi bangsawan murni. Statusnya justru turun kasta sedikit, jadi anak sipue, yang artinya anak setengah. Dan aturan ini berlaku terus ke bawah. Misalnya nih, ada bangsawan, nggak peduli dia anak Tino atau anak sipue, punya anak dari seorang perempuan kelas budak. Gimana nasib anaknya? Mereka dapat label khusus, anak cerah atau anak darah. Jadi setiap kombinasi perkawinan itu ada hasilnya sendiri. Nggak ada yang dibiarin ngambang atau abu-abu, semuanya jelas. Bahkan, coba kita lihat lapisan paling bawah. Jadi, budak atau ata itu ternyata nggak semuanya sama loh. Ada 2 jalur utama. Pertama, ada ata sosorong. Ini adalah mereka yang memang lahir sebagai budak, statusnya warisan turun-temurun. Tapi, ada juga atani buang. Nah, ini tadinya orang bebas, yang statusnya jatuh jadi budak, biasanya karena kena hukuman berat. Jadi, yang satu takdir dari lahir, yang satu lagi karena perbuatan. Pembedaan ini penting banget loh. Oke, dari Makassar sekarang kita geser sedikit yuk ke tetangganya, yaitu masyarakat Bugis di Wajo. Dan coba tebak, pola dasarnya cetak birunya ternyata familiar banget. Lihat deh, paling atas ada anak Matola, bangsawan murni. Terus ada Tomaradeka, orang merdeka. Di bawahnya ada Ata, para budak. Dan lagi-lagi kita ketemu kategori keempat yang khas itu, Sandra. Ini adalah orang yang digadaikan sebagai jaminan utang. Polanya mirip banget kan? Tapi jangan berhenti di sini. Kalau soal detail, orang Bugis ini membawa presisinya ke level yang benar-benar baru. Nah, ini bagian yang menurut saya pribadi paling wow. Gila sih. Ingat kan istilah anak cera di Makassar? Nah, orang Bugis bikin ini jadi jauh lebih detail. Jadi status anak darah ini bergantung sepenuhnya sama status ibunya. Kalau ayahnya bangsawan, ibunya orang merdeka, anaknya jadi anak cera sawi. Kalau ayahnya bangsawan, tapi ibunya budak warisan, anaknya jadi anak cera pua. Beda lagi kalau ibunya budak karena hukuman, anaknya jadi anak cera ampulajeng. Bayangin, 3 status yang beda-beda cuma dari satu jenis kombinasi pernikahan. Ini udah bukan struktur sosial biasa, ini udah kayak ilmu klasifikasi manusia. Tapi tunggu dulu, jangan kira sistem ini kaku banget dan gak bisa diubah.
Ternyata ada celah loh buat mobilitas sosial. Buktinya apa? Ini dia, Tomaradeka Risampengi. Ini adalah sebutan buat orang-orang yang dulunya budak, tapi berhasil meraih kemerdekaannya. Ini poin yang penting banget. Artinya, selalu ada jalan buat naik kelas, walaupun ya mungkin jejak masa lalu mereka nggak akan pernah bisa hilang sepenuhnya. Oke, perhentian terakhir kita, Tanah Mandar. Dan kalau tadi kita lihat Makassar dan Bugis itu kayak hukum sosial yang rumit, nah, Mandal ini beda lagi. Ini udah kayak matematika murni. Kerangka dasarnya sih udah kita kenal banget ya. Ada bangsawan namanya Todiana Lajana, ada orang merdeka, Taumaradeka, ada budak, Batua, dan pastinya ada orang yang terikat utang, Batua Irana. Familiar kan? Tapi, begitu kita intip lebih dalam ke kelas bangsawannya, disinilah keunikan Mandar benar-benar kelihatan. Siap-siap ya, karena yang ini beneran luar biasa. Orang Mandar itu secara harfiah ngukur tingkat kebangsawanan pakai pecahan. Iya, pecahan matematika. Di puncak ada Ardejang, sang raja, sama penerusnya. Tapi coba lihat di bawahnya. Ada gelar Maradiata Luparapa yang artinya bangsawan 3/4. Di bawahnya lagi ada Pua Sasigi, bangsawan setengah. Terus ada lagi Pua Siparapa, bangsawan 1/4. Jadi kadar darah biru mereka itu dihitung pakai rumus matematika. Keren banget! Oke, jadi kita udah bedah 3 sistem yang kelihatannya beda-beda ya. Makassar dengan rumusnya, Bugis dengan detailnya, Mandar dengan pecahannya. Tapi sekarang coba deh kita mundur sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Di situ ada sebuah pola yang, wow, menakjubkan banget yang muncul. Dan poin utamanya tuh sebenarnya ini. Di balik semua nama dan aturan yang unik itu, ketiga masyarakat ini ternyata dibangun di atas fondasi 4 pilar yang sama persis. Mereka semua pakai satu cetak biru sosial yang sama. Dan tabel inilah buktinya. Anggap aja ini batu rosetanya kita yang nerjemahin semuanya. Lihat deh kolom-kolomnya. Untuk setiap kelas sosial yang penting, selalu ada padanannya yang hampir sempurna di 3 budaya ini. Bangsawan paling tinggi ada anak Tino, anak Matola, Arajang. Orang merdeka sama-sama pakai istilah Maradeka. Ikatan utang semuanya punya. Namanya mungkin beda-beda tipis, tapi strukturnya, cetak birunya itu-itu juga. Saya mau kita fokus sebentar ke baris terakhir itu ya, soal ikatan utang. Kenapa? Soalnya kategori ini krusial banget. Ini tuh bukan perbudakan murni. Kalau seseorang jadi Tomangirang, Sandra, atau Batua Iranang, itu statusnya sementara. Ibaratnya dia lagi menggadaikan tenaganya buat bayar utang. Kalau utangnya lunas secara teori ya, dia bebas lagi. Ini bener-bener zona abu-abu yang unik. Dia antara merdeka dan jadi budak. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Dan mungkin yang paling penting. Oke, secara hukum, sistem-sistem ini udah lama banget dihapus. Tapi, coba kita pikirin. Sebuah cetak biru sosial yang udah mendarah daging ratusan tahun lamanya, apa bisa gitu aja hilang tanpa bekas? Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa aturannya dulu, tapi lebih ke gimana sisa-sisa dari piramida sosial yang kokoh ini sampai sekarang masih ngebentuk cara pandang dan bahkan identitas masyarakat di sana. Nah, ini nih pemikiran yang menarik banget untuk kita renungkan lebih dalam.